Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Al-Quran tentang asal muasal alam semesta? 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah mengungkapkan hal tersebut saat perkembangan teknologi masih berada pada tahap awal perkembangannya. Kini setelah berbagai macam alat berteknologi canggih ditemukan, terungkaplah kebenaran informasi yang disampaikan oleh Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu tersebut. Video ini akan mengungkapkan hal ini. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai dengan selesai agar tidak tertinggal setiap informasi penting dalam video ini. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Pada tahun 1929, di Observatorium California, Mount Wilson, astronom berkebangsaan Amerika Edwin Hubble menghadirkan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah astronomi. Ketika mengamati bintang-bintang dengan teleskop raksasa, ia mendapati cahaya dari bintang-bintang itu berubah ujung spektrumnya menjadi merah, dan ini lebih memperjelas bahwa bintang-bintang itu menjauh dari bumi. Penemuan ini mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan karena menurut teori ilmu fisika yang sudah diakui, spektrum cahaya berkerlip-kerlip yang bergerak mendekati tempat observasi tersebut cenderung mendekati warna lembayung. Sedangkan spektrum cahaya berkerlip-kerlip yang bergerak menjauhi tempat observasi itu cenderung mendekati warna merah. Artinya, bintang-bintang itu menjauh dari kita secara tetap. Lama sebelumnya, Hubble menemukan penemuan lain yang sangat penting, yaitu bahwa bintang dan galaksi bergerak menjauh bukan hanya dari kita, tetapi juga saling menjauh di antara mereka. Satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik dari suatu alam semesta di mana semua bintang dan galaksi saling menjauh adalah bahwa alam semesta bertambah luas secara bertahap. Untuk lebih memahaminya, alam semesta dapat dianggap sebagai permukaan balon yang dipompa, yang bagian-bagian di permukaan balon ini saling memisah sebagai akibat dari pemompaan atau penggelembungan. Hal ini berlaku juga untuk objek-objek di ruang angkasa yang saling memisah sebagai akibat dari terus bertambah luasnya alam semesta. Sebenarnya, teori ini telah ditemukan jauh sebelumnya. Albert Einstein, yang dianggap sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20, telah menyimpulkan dalam teori fisikanya, setelah melalui perhitungan yang cermat, bahwa alam semesta itu dinamis dan tidak statis. Walaupun demikian, ia telah meletakkan penemuan-penemuannya bukan untuk bertentangan dengan teori model alam semesta statis yang sudah diakui luas pada zamannya. Einstein kemudian mengidentifikasi tindakannya itu sebagai kesalahan terbesar sepanjang karir keilmuannya. Sesudah itu menjadi jelas melalui pengamatan Hubble bahwa alam semesta bertambah luas. Jadi apa yang penting dari fakta bahwa alam semesta bertambah luas terhadap proses terjadinya alam semesta? Alam semesta yang bertambah luas itu menunjukkan bahwa jika alam semesta dapat bergerak mundur dalam hal waktu, maka alam semesta berasal dari titik tunggal. Perhitungan menunjukkan bahwa titik tunggal ini mengandung pengertian semua zat atau materi yang ada di alam semesta mempunyai volume nol dan kerapatan tak terbatas. Alam semesta terjadi karena adanya ledakan dari titik tunggal yang bervolume nol ini. Ledakan luar biasa dahsyatnya yang disebut sebagai ledakan dahsyat atau Big Bang ini menandai dimulainya alam semesta. Volume nol merupakan satuan teoretis yang digunakan untuk tujuan pemaparan. Ilmu pengetahuan dapat menetapkan konsep ketiadaan yang berada di luar jangkauan batas-batas pemahaman manusia, yaitu dengan hanya mengungkapkannya sebagai suatu titik yang bervolume nol. Alam semesta muncul dari ketiadaan. Dengan kata lain, alam semesta ini diciptakan. Teori ledakan dahsyat itu menunjukkan bahwa pada awalnya semua objek di alam semesta merupakan satu dan kemudian terpisah-pisah. Hal ini yang ditunjukkan dengan teori ledakan dahsyat dinyatakan dalam Al-Quran pada 14 abad yang lalu, yaitu ketika manusia masih memiliki pengetahuan yang amat terbatas tentang alam semesta. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya.
Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut, apa saja isi alam semesta ini, bahkan langit dan bumi yang belum tercipta, diciptakan dengan suatu ledakan dasar, yaitu dari suatu titik tunggal dan berbentuk alam semesta yang ada sekarang ini dengan saling memisahkan diri. Jika kita bandingkan pernyataan ayat itu dengan teori ledakan dahsyat, kita akan mengetahui bahwa ayat itu sepenuhnya cocok dengan teori tersebut. Akan tetapi, baru pada abad ke-20 ledakan dahsyat ini dikemukakan sebagai teori ilmiah. Riset menunjukkan kepada kita bahwa bintang-bintang dan galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita dan kemudian saling menjauh. Maksudnya adalah bahwa alam semesta ini bergerak meluas. Hal ini menyeratkan bahwa alam semesta terbukti berawal dari satu titik tunggal di masa yang lalu. Meluasnya alam semesta itu merupakan salah satu bukti terpenting bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Meskipun kenyataan ini belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan sampai abad ke-20, namun Allah telah menjelaskannya kepada kita di dalam Al-Quran pada 1400 tahun yang silam. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.